Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Fikri dari Prodi S1 Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Di video ini saya ingin menguraikan kembali jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Keuangan Publik Syariah sebagai tugas pada mata kuliah tersebut. Di pertanyaan yang pertama, menurut saya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM, inklusi keuangan dan investasi ramah lingkungan. Pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif juga menjadi kunci, di mana dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah akan menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan seimbang. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, lapangan kerja semakin terbuka, dan ekonomi negara menjadi lebih kuat dan stabil. Intinya, perbankan syariah tidak hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga soal dampak sosial yang luas. Dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keberlanjutan, perbankan syariah bisa menjadi solusi bagi banyak masalah ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, di dalam Islam, bentuk pelaksanaan pajak dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada zakat, harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada jizyah, pajak yang dibebankan dan diambil dari penduduk non-muslim yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan mereka. Yang ketiga ada kharaj, dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian dan dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Selanjutnya ada usyar, pungutan 1/10 dari aset yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan negara. Jadi usyar ini mirip dengan bea cukai pada era sekarang. Prinsip pajak dalam Islam berkaitan erat dengan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, pajak dianggap sebagai bentuk kontribusi warganya kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan sosial ekonomi rakyatnya mendapatkan jaminan negara dari dana pajak yang dipungut dari rakyat. Islam juga menekankan perlunya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Perlakuan pajak juga harus sama merata dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Di samping itu, Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, pajak tidak boleh diambil secara berlebihan sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi masyarakatnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, jenis-jenis yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam terdiri dari yang pertama itu ada bank syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Bank syariah menyediakan produk keuangan seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, serta tabungan dan investasi halal. Dan yang kedua ada Baitul Mal. Baitul Mal berperan dalam distribusi kekayaan dari orang-orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Lalu ada asuransi syariah, memberikan perlindungan terhadap risiko finansial seperti kerugian akibat kecelakaan, kematian, ataupun bencana yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi individu dan keluarga. Dengan adanya asuransi syariah, risiko ini dapat dialihkan secara kolektif sehingga peserta yang tertimpa musibah mendapatkan kompensasi yang telah disepakati. Lalu ada pasar modal syariah, berperan sebagai menyediakan opsi investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada koperasi syariah, berperan dalam memperkuat ekonomi masyarakat bawah dengan menyediakan akses keuangan yang mudah dan adil, serta memberdayakan anggota melalui kegiatan ekonomi yang kolektif. Dan yang terakhir ada pegadaian syariah, menyediakan layanan gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, pengembangan organisasi pengelola zakat di era Gen Z memiliki tantangan dan peluang yang unik.
Mengingat karakteristik generasi ini yang sangat terhubung dengan teknologi, nilai-nilai sosial, dan keinginan untuk berkontribusi pada perubahan sosial, Gen Z cenderung kritis terhadap institusi dan menuntut transparansi. Jadi pengembangan OPZ di era Gen Z harus beradaptasi dengan teknologi digital, transparansi, dan inovasi program sosial agar relevan dan menarik bagi generasi ini. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dan media sosial dapat mempermudah penunaian zakat dan memperluas jangkauan edukasi. Selain itu, OPZ perlu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat untuk membangun kepercayaan Gen Z yang sangat peduli terhadap dampak sosial dan keberlanjutan. Inovasi dalam program zakat yang memberdayakan mustahik secara berkelanjutan juga sangat penting, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi sosial. Dengan pendekatan ini, OPZ dapat lebih efektif menjawab kebutuhan generasi Z dan memperkuat peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Selanjutnya untuk nomor 5, 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Yang pertama, berprinsip bebas riba atau bunga. Dalam keuangan Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil. Yang kedua, penggunaan akad syariah dalam setiap transaksinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip halal. Semua produk dan jasa yang didanai atau diinvestasikan harus sesuai dengan prinsip halal, baik dalam konteks usaha maupun barang yang dibiayai. Yang keempat, konsep zakat dan dana sosial atau ziswaf. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan umat. Selanjutnya untuk nomor yang keenam, bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Perbankan syariah berperan aktif dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengelolaan dana ini dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan syariah. Perbankan syariah juga mengelola dana kebajikan, yaitu dana yang berasal dari denda atau keuntungan yang tidak syariah, seperti denda keterlambatan yang tidak boleh dimasukkan sebagai keuntungan bank. Dana ini dialokasikan untuk keperluan sosial, seperti bantuan bagi korban bencana, program pemberdayaan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur sosial. Bank syariah juga menyediakan produk-produk keuangan yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti Qardul Hasan, yaitu pembiayaan tanpa imbal hasil yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, misalnya untuk pendidikan ataupun kesehatan. Pembiayaan ini bersifat sosial karena bank tidak mengambil keuntungan dari dana yang disalurkan. Sekian paparan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.